Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Iya. Baik anak-anakku, hari ini anak-anak bertemu kembali bersama saya, Ustadz Nafi, yang akan mendampingi anak-anakku sekalian belajar pembelajaran PAI dan PP atau pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Dengan pelajaran yang kedua, yaitu tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Anak-anak masih ingat lagu bacaan Al-Quran? Masih ingat? Yo, kalau masih ingat, mari kita nyanyi dulu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana baca Al-Quran. Di sekolah baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Baik anak-anakku, ketahuilah bahwasanya membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran itu merupakan amalan yang baik. Bahkan anak-anakku sekalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran. Dan ini bagian dari pengamalan hadis tersebut. Dan kita yakin dengan belajar Al-Quran, kita termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad yang terbaik, yang paling baik, yaitu golongan orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya pembelajaran membaca Al-Quran atau asyik bisa membaca Al-Quran pada hari ini kita akan mempelajari tentang surat An-Nas. Pada pembelajaran kali ini, harapannya anak-anak mampu melafalkan surat An-Nas. Ya, itu yang paling pertama. Yang pertama, anak-anak harus mampu melafalkan surat An-Nas. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan hafalan surat An-Nas. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan pesan yang ada di dalam surat An-Nas. Anak-anakku sekalian, surat An-Nas. Nah, tentunya anak-anak sudah sering membaca ya surat An-Nas ya. Tidak asing lagi bagi kita semuanya. Yuk, coba anak-anak amati bacaan surat An-Nas
per ayat. Nah, coba dilihat di situ ya. Di sini, ini satu ayat. Kemudian ini 2 ayat. Ini sampai sini, ini ayat yang ketiga. Kemudian dari sini sampai sini, ini ayat yang keempat. Yuk. Dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, anak perhatikan ya. Pak Nafi akan baca dulu, nanti kemudian anak-anak baru menirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, anak-anak. Sekarang coba tirukan ya. Apa yang Pak Nafi ucapkan, kalian mengikutinya. Kita akan membaca lafal surat An-Nas by ayat. Nah, ayat 1 ayat 1 ayat. Are you ready? Ready. Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, perhatikan di situ, ya toh, ma-nya pendek ya. Malikin nas. Oke, ya coba anak-anak. Ya, bagus. Ilahin nas. Ya, bagus. Min syarril waswasil khannas. Ya. Sebentar ya. Di sini ada, pastikan ya, anak-anak membacanya yang nun sukun bertemu dengan shin ya. Nun sukun bertemu dengan shin, ini termasuk bacaan ikhfa ya. Maka dikasih waktu membacanya, dibuat samar ya. Coba ya. Ustadz Nafi ulang lagi. Min syarril waswasil khannas. Ya. Oke, yuk tirukan. Bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, bagus. Nah. Minal jinnati wan nas. Ya, tirukan. Sebentar. Di situ ada nun tasdid, jin sama wan. Nah, di sini ini sama-sama dengung ya. Nah, dikasih waktu untuk dengung. Coba ya. Minal jinnati wan nas. Oke, tirukan ayo. Oke, bagus. Ya, sekali lagi ya. Kita sekarang baca bareng-bareng ya sama Ustadz Nafi ya. Yuk.
1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bagus. Oke. Anak-anak sudah bisa membaca surat An-Nas dengan tartil dan dengan benar. Selanjutnya, anak-anakku, surat An-Nas, ya. Apa itu surat An-Nas? Ada yang tahu, anak-anak? An-Nas. Dilihat dari ayat by ayat. Kita lihat misalkan ayat pertama. Apakah ada kata An-Nas? Ada. Ayat kedua, Nas? Ada. Ketiga, ada lagi. Keempat, gak ada, tapi belakangnya ada nas juga, ya. Yang kelima, ada. Keenam juga ada nih. Karena anakku, ternyata surat An-Nas, nama Anas itu memang diambilkan dari kata Anas yang ada di dalam ayat dari surat An-Nas itu sendiri. Nah, kira-kira Anas itu apa ya artinya ya? Ada yang tahu anak-anak? Oke. Anak-anak, coba lihat peta konsep yang Ustaz Nafi buat di sini ya. Anas, ya. Anas ternyata artinya adalah manusia. Ya, Anas artinya manusia. Kemudian Anas berapa ayat ya kira-kira ya anak-anak ya. Yuk coba yuk dibaca yuk. Qul a'udzu birabbin nas. 1. Malikin nas. 2. Ilahin nas. 3. Min syarril waswasil khannas. 4. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 5. Minal jinnati wan nas. 6. Ya, ternyata anak-anakku semuanya surat An-Nas jumlah ayatnya ada 6. Kan anakku, selanjutnya surat An-Nas kira-kira ayat yang surat yang keberapa ya?
Ya, ternyata surat An-Nas merupakan surat yang ke-114. Diturunkan di kota Mekah. Ciri-ciri apa, anak-anak? Kalau diturunkan di kota Mekah itu. Ciri-cirinya pendek. Ya, betul. Pendek. Maksudnya pendek apa kira-kira? Apakah pendek 1 meter, 2 meter? Apakah semacam itu? Oh, bukan. Nah, ternyata pendek itu ayatnya pendek. Ya. Kemudian karena diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Nah, anak sekalian, terus apa dong kira-kira? Isi dari surat An-Nas itu apa? Surat An-Nas berisi tentang kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, diminta oleh Allah untuk berlindung kepadanya dari apa? Kira-kira anak-anak? Yaitu dari kejahatan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan. Kejahatan dari mana? Kejahatan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah, anak sekalian, selanjutnya untuk mengingat-ingat peta konsep ya. Nah, peta konsep itu yang barusan Ustaz Nafi tampilkan ya. Nah, untuk lebih mengingat dan mempermudah menghafal, maka yuk kita bareng-bareng tepuk Anas ya. Nah, kita bisa lihat yang Ustaz Nafi tampilkan, coba di situ ya. Ya, betul. Yuk bareng-bareng yuk. 1 2 3. Tepuk Anas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Urutan 114. Diturunkan di Mekah. Disebut Makkiyah. Isinya Allah minta kita berlindung kepadanya dari segala kejahatan golongan jin dan manusia. Yeay, ternyata kompak sekali anak-anak semuanya ya. Oke, coba sekarang tadi kan udah tepuk ya, udah lihat peta konsepnya ya, kemudian udah tepuk surat An-Nas, tepuk Anas. Sekarang coba tidak melihat peta konsepnya, isinya apa di sini ya toh? Isinya apa mas kosongan ini? Nah, coba yuk kita melakukan tepuk Anas nanti tentunya karena sudah hafal tepuk Anas, maka akan dengan mudah kita mengisi peta konsep ini. Oke. Coba yuk. 1 2 3. Tepuk Anas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Urutan 114. Diturunkan di Mekah. Disebut Makkiyah. Isinya Allah minta kita berlindung kepadanya dari segala
kejahatan golongan jin dan manusia. Yeay, tepuk tangan. Ternyata anak-anak udah bisa semua. Anak-anakku yang Ustaz Nafi banggakan, selanjutnya karena anak-anak sudah melafalkan surat An-Nas, kemudian sudah mengetahui terkait dengan diturunkan jumlah ayat dan sebagainya, maka kira-kira pesan apa yang ada dalam surat An-Nas tersebut? Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejahatan dan godaan baik yang berasal dari golongan jin maupun manusia itu senantiasa ada di sekeliling kita. Agar selamat dari semua itu, pertama, yuk kita selalu waspada terhadap godaan-godaan yang kemungkinan muncul di sekeliling kita. Baik itu godaan dari manusia yang terlihat langsung oleh mata, maupun dari golongan jin yang tidak terlihat. Kedua, yuk sesering mungkin kita membaca surat An-Nas. Dengan sering membaca surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari segala bentuk kejahatan dan godaan dari golongan jin dan manusia. Kita akan selamat dari perbuatan yang buruk. Anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, yuk kita baca lagi surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, baik, semuanya sudah bisa. Kita tepuk tangan buat kita semuanya. Anak-anakku sekalian, untuk tugas di rumah pada pembelajaran kali ini, yaitu anak-anak menghafal, ya. Anak-anak menghafal surat An-Nas. Kemudian setelah dihafalkan, tentunya dengan hafalan yang baik, yang benar, dengan tartil, setelah dihafalkan, tugasnya kemudian di video, dan kemudian video tersebut dikirimkan kepada Ustaz Nafi, ya anak-anak ya. Siap anak-anak ya. Demikian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan godaan
baik itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.